Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar sobat Poltek? Semoga kalian sehat selalu dan pastinya tetap menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID saat ini. Walaupun terbentang jarak, tentunya kami tetap hadir dalam mensosialisasikan penerimaan mahasiswa baru Politeknik Sinar Mas Grogol tahun akademik 2021-2022. Pertama-tama, kami akan menjelaskan visi dari kampus kami, yaitu untuk menjadi politeknik yang mampu mewujudkan sumber daya manusia yang ahli, tersertifikasi, dan berdaya saing. Berikut ini kami tampilkan tenaga kependidikan yang ahli pada bidangnya, terdiri dari dosen dan instruktur, yang mana instruktur membantu para dosen dalam proses perkuliahan praktikum. Selain itu juga, kami ada dosen praktisi. Dosen praktisi ini merupakan karyawan dari PT Brokol yang terlibat juga dalam proses perkuliahan. Politeknik Sinar Mas Grogol memiliki program pendidikan sarjana terapan dan diploma 3. Sarjana terapan itu sendiri memiliki program studi teknologi rekayasa logistik, sedangkan diploma 3 memiliki program studi survei dan pemetaan dan program studi perawatan mesin. Yang pertama, kami akan menjelaskan tentang program studi teknologi rekayasa logistik. Strata pendidikan yaitu sarjana terapan dan dibekali dengan sertifikasi keahlian internal dan eksternal. Sertifikasi keahlian internal diantaranya ahli dalam bidang warehouse operator, logistik administrative officer, dan warehouse supervisor. Sedangkan sertifikasi keahlian eksternal diantaranya BNSP atau Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ALI atau Asosiasi Logistik Indonesia, dan CSCA atau Certified Supply Chain Analyst. Untuk informasi, saat ini dosen kami sudah ada 2 orang yang bersertifikasi CSCA dan 1 orang mahasiswi semester 5 atas nama Anggun sudah bersertifikasi CSCA. Output apa aja sih yang akan Sobat Poltek dapatkan selama menempuh perkuliahan di prodi ini? Yang pertama, manajemen rantai pasok. Kedua, sistem transportasi. Dan ketiga, sistem inventory. Seperti apa sih profil lulusannya nanti? Kami akan mencoba menjelaskan profil lulusan secara garis besarnya. Sobat Poltek tentunya tidak asing lagi mendengar kata konsultan. Jadi lulusan dari prodi ini bisa menjadi konsultan dalam bidang logistik, yang mana dapat membantu industri yang mengalami permasalahan di bidang logistik, transportasi, dan rencana produksi. Selain konsultan, ada juga profesi sebagai quality control, yang mana profesi yang menjaga kualitas bahan baku dan hasil produksi. Selanjutnya, profesi analis rantai pasok yang menganalisis jalur rantai pasok dalam produksi. Yang kedua, program studi survei dan pemetaan. Program studi survei dan pemetaan dengan strata pendidikan diploma 3 dan memiliki sertifikasi keahlian internal dan eksternal. Sertifikasi internal itu sendiri terdiri dari terestris, fotogrametri, penginderaan jauh, kewilayahan, sistem informasi geografis. Sertifikasi keahlian eksternal terdiri dari BNSP. Output apa aja sih yang akan Sobat Poltek dapatkan selama menempuh perkuliahan di prodi ini? Sobat Poltek akan mendapatkan pengetahuan di bidang survei terestris, fotogrametri, penginderaan jauh, sistem informasi geografis, dan global navigation satellite system, dan kartografi. Profil lulusan prodi ini yakni teknisi survei terestris, yaitu surveyor lapangan untuk ukur tanah, surveyor tambang, surveyor migas, dan surveyor jalan atau irigasi. Yang kedua, teknisi fotogrametri, yakni pilot drone yang mengakuisisi data foto via udara untuk pemetaan wilayah yang besar dan juga pengolahan data drone. Yang ketiga, teknisi penginderaan jauh, yakni citra satelit, Google Earth, satelit dalam prediksi cuaca atau iklim. Yang keempat, teknisi sistem informasi geografis, yakni analisa lahan spasial keruangan, GIS atau WebGIS, untuk mencari titik koordinat terdekat seperti dalam cek lokasi aplikasi Gojek, GPS, dan Grab. Yang kelima, surveyor kewilayahan, yakni tata ruang kota,
atau analisa penggunaan lahan. Yang terakhir, teknisi kartografi, yakni ahli seni gambar peta secara manual maupun digital dengan aplikasi ArcGIS, yakni membuat simbol-simbol dalam peta hasil survei. Yang ketiga, program studi perawatan mesin. Prodi perawatan mesin dengan strata pendidikan diploma 3 dan memiliki sertifikasi keahlian internal dan eksternal. Sertifikasi internal itu sendiri terdiri dari welding, inventor atau design part, basic mekanik alat berat. Sertifikasi keahlian eksternal terdiri dari BNSP, LSP SMMBC, dan UT. Output apa saja yang akan Sobat Poltek dapatkan selama menempuh perkuliahan di prodi ini? Yang pertama adalah mechanical, electrical, mechanical, dan instrumentasi, penjadwalan perawatan mesin dan peralatan, operational workshop, dan profil lulusan ini terdiri dari engineer kendaraan dan alat berat, maintenance planner, seperti mechanic planner dan design part, dan production machinery operation, seperti welder dan operator. Dari penjelasan ketiga program studi tersebut, tentunya Sobat Poltek pasti bertanya, kenapa sih ada sertifikasi internal dan sertifikasi eksternal? Sertifikasi ini sebagai pendamping ijazah yang menerangkan spesifik keahlian setiap mahasiswa sesuai dengan program sertifikasi yang ditempuh. Jadi, sertifikasi internal itu sendiri merupakan sertifikasi wajib yang harus dipenuhi sebagai syarat kelulusan mahasiswa Politeknik Sinar Mas Braukol. Sedangkan, sertifikasi eksternal merupakan sertifikasi yang dikeluarkan oleh badan sertifikasi yang telah bekerja sama dengan Politeknik Sinar Mas Braukol dan menjadi sertifikasi pilihan yang dapat diambil oleh mahasiswa jika sudah lulus. Nah, itu dia Sobat Poltek, penjelasan mengenai seluruh program studi yang ada di Politeknik Sinar Mas Braukol. Berikutnya, kita lanjutkan pembahasan mengenai konsep pembelajaran di kampus Politeknik Sinar Mas Braukol. Politeknik Sinar Mas Braukol merupakan kampus vokasi satu-satunya di Berau, karena sistem pembelajaran kami menerapkan dual system, yaitu 70% praktek dan 30% teori. Proses perkuliahannya seperti apa sih? Kita bahas dulu proses perkuliahan jenjang sarjana terapan. Untuk semester 1 dan 2 di tahun pertama, kegiatan perkuliahan praktikum di kampus. Semester 3 dan 4 di tahun kedua, kuliah praktik industri atau KPI tahap 1 dan tahap 2. Semester 5 dan 6 di tahun ketiga, kuliah praktik industri tahap ketiga dan keempat. Kemudian semester 7 dan 8, prakerin atau KPI tahap 1 dan 2, kemudian skripsi. Selanjutnya, proses perkuliahan jenjang diploma 3. Semester 1 dan 2 di tahun pertama, kegiatan perkuliahan dan praktikum di kampus. Semester 3 dan 4 di tahun kedua, kuliah praktik industri tahap 1 dan tahap 2. Dan semester 5 dan 6, prakerin tahap 1 dan tahap 2, dan tugas akhir. Nah, Sobat Poltek, selain perkuliahan di kampus, mahasiswa kami juga melaksanakan kuliah praktik industri atau dikenal dengan KPI, yang mana pelaksanaannya di luar jam kuliah atau kampus. Tujuannya agar mahasiswa dapat melakukan pengamatan, observasi, dan komparasi dari proses industri yang sesuai dengan kompetensi program studi. Pelaksanaan KPI itu sendiri di seluruh site PT Braukol. Sebelum mahasiswa melaksanakan KPI, kampus Politeknik Sinar Mas Braukol memberikan bekal melalui kegiatan studium general, business process yang melibatkan langsung praktisi dari PT Braukol yang memiliki pengetahuan sesuai bidang masing-masing. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan informasi kepada mahasiswa tentang dunia kerja sehingga meningkatkan kreativitas dan dapat mendorong mahasiswa lebih aktif secara meningkat. Tujuan kegiatan ini untuk memberikan informasi kepada mahasiswa tentang dunia kerja sehingga meningkatkan kreativitas dan dapat mendorong mahasiswa lebih aktif serta meningkatkan cara berpikir agar lebih optimis. Biasanya dilaksanakan pada semester 2. Itu dia Sobat Poltek, jadi sistem pembelajaran kampus Politeknik Sinar Mas Braukol memberikan peluang bagi kalian semua yang mau mengembangkan diri dan siap untuk menghadapi dunia kerja, yaitu dari perkuliahan sistem pendidikan vokasi dengan lebih banyak praktikum dibandingkan teori.
adanya Stadium General Business Process untuk persiapan mahasiswa menghadapi kuliah praktik industri. Selanjutnya, prakerin atau praktik kerja industri dan diwisuda. Dan tidak lupa juga selain ijazah wisuda, setiap alumni Politeknik Sinarmas Braukol pastinya memiliki sertifikasi keahlian. Mau tahu fasilitas apa saja yang ada di kampus Politeknik Sinarmas Braukol? Kampus Politeknik Sinarmas Braukol memiliki 2 laboratorium komputer, laboratorium survei dan pemetaan, pusat bahasa dan karir, workshop, laboratorium gambar, asuransi Sinarmas, perpustakaan yang nyaman, tempat ibadah, akses internet untuk seluruh mahasiswa dan juga kantin. Selain fasilitas, ada juga yang namanya unit kegiatan kemahasiswaan. Jadi Sobat Poltek tidak usah khawatir bakalan full of kuliah. Tenang, di kampus Politeknik Sinarmas Braukol juga memberikan sarana untuk para mahasiswa dapat menyalurkan hobi dan refreshing dari kegiatan perkuliahan. Unit kegiatan apa saja yang ada saat ini? Yuk kita lihat di sini. Ada futsal, paduan suara, seni tari, voli dan juga basket. Pastinya bakal dikembangin lagi untuk unit kegiatan mahasiswa lainnya. Sebelum Sobat Poltek menjadi mahasiswa, ada yang namanya kegiatan P2K atau lebih dikenal dengan program pengenalan kampus. Kegiatan P2K ini terdiri dari kegiatan pengenalan program studi dan juga Bintalsik. Untuk informasi penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021-2022 akan ditampilkan pada slide berikut. Penerimaan mahasiswa baru tahun 2021 dan 2022 terdiri dari 2 jalur, yakni jalur PMDK dan jalur reguler. Jalur PMDK merupakan jalur seleksi tanpa tes ujian saringan masuk. Jalur ini khusus bagi Sobat Poltek yang akan lulus SMA pada tahun ini. Cukup dengan seleksi nilai rapot semester 1 sampai dengan semester 4, tahapan tesnya yakni wawancara, kemudian tes kesehatan. Jadi bagi Sobat Poltek yang memenuhi kualifikasi sebagai syarat ketentuan, silakan langsung mendaftar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan WhatsApp di 0811 544 3118 atau kunjungi Instagram @polteksimasbrau. Selanjutnya adalah jalur reguler. Jalur ini terdiri dari 3 gelombang dan melalui tahap tes ujian saringan masuk. Persyaratan khusus, yakni peserta maksimal 2 tahun telah lulus SMA. Tahapan tesnya yaitu tes ujian saringan masuk, tes wawancara, dan tes kesehatan. Kuota penerimaan untuk setiap program studi adalah sebanyak 24 mahasiswa. Mitra kerjasama kami adalah PT Braukol, Palma Serasi Group, Buma, Pama Persada Nusantara, Sinarmas, United Tractor, Mutiara Tanjung Lestari, Madani Talatah Nusantara, dan Rikobana. Kami juga memiliki mitra kerjasama internasional, yakni SITECO atau Swiss International Technical Connection. Nah, Sobat Poltek, jangan lupa untuk follow semua platform sosial media kami ya. Demikian pemaparan sosialisasi penerimaan mahasiswa baru Politeknik Sinarmas Braukol tahun akademik 2021-2022. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Untuk info lebih lanjut mengenai penerimaan mahasiswa baru dapat dilihat di Instagram @polteksimasbrau. Stay safe,